Anda kami yang beli, gaji Anda kami yang bayar, senjata Anda kami yang beli. Oleh karena itu tidak ada pilihan, mengabdilah hanya kepada rakyat. Penanganan kasus pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten dan penerbitan sertifikat di sekitarnya menunjukkan tanda-tanda tidak akan menyentuh pada level mastermind atau otaknya. Pasalnya, Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjopuro mengatakan bahwa nama Bos Agung Sedayu Grup Sugianto Kusuma alias Aguan tidak disebut-sebut oleh saksi maupun tersangka selama proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan. Dan sejauh ini, Bareskrim juga baru menetapkan 4 tersangka untuk penerbitan sertifikat di pagar laut Tangerang itu, yakni Kepala Desa Kohot Arsin, Sekretaris Desa Kohot Ujangkarta, dan 2 orang yang semula disebut sebagai penerima kuasa akan tetapi kemudian disebutkan berprofesi sebagai notaris. Inisialnya SP dan CE. Di sisi lain, Kementerian Kelautan dan Perikanan juga telah selesai melakukan investigasi atas pembangunan pagar laut sepanjang 30,16 km itu, dan telah pula memberikan sanksi berupa denda kepada Kades Kohot Arsin sebesar 48 miliar rupiah karena dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pembangunan pagar laut dari bambu itu. Tidak maksimalnya penyelidikan dan penyidikan polisi ini sebenarnya sudah dapat dibaca oleh para aktivis yang tergabung dalam tim advokasi melawan oligarki rakus perampas tanah rakyat dan advokatnya. Hal ini tercermin saat mereka bersama sejumlah elemen masyarakat melakukan konvoi untuk kedaulatan Indonesia pada tanggal 26 Februari tahun 2025, dan berorasi di depan Mabes Polri. Tim advokasi itu juga yang melaporkan Presiden RI ke-7 Joko Widodo alias Jokowi, Aguan dan 6 pihak lainnya yang terkait dengan proyek Pantai Indah Kapuk II, ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Mereka digugat karena terjadi kesewenang-wenangan dalam proses pembebasan lahan untuk PIK 2, dan kesewenang-wenangan itu diduga terjadi karena Jokowi memberikan status proyek strategis nasional untuk proyek Tropical Coastline PIK 2. Akan tetapi kecintaan ini tidak puas, total dan tidak puas, menutup kemungkinan bagi kami untuk memberikan semacam kritik kepada kepolisian yang kami cintai. Wahai Bapak Sigit Listio yang pada hari ini masih diberi kepercayaan oleh negara untuk menjadi Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Perlu Bapak ketahui, 10 tahun pemerintahan mantan Presiden Joko Widodo, boleh dikatakan hubungan kita antara Bapak dengan rakyat ini mengalami pasang surut yang luar biasa. Ada banyak hal di mana kami tidak mampu dan tidak bisa menyampaikan keperihan hati kami. Bapak, hari ini Bapak berada pada kabinet Prabowo Subianto, di mana kondisi angin sudah berubah. Kami ingin mengatakan kepada Bapak, semoga Bapak diberi kesempatan yang ada di sisa perjuangan dan di sisa jabatan Bapak untuk memberikan yang terbaik bagi Indonesia. Bapak, sebagaimana Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 mengenai Kepolisian Republik Indonesia, di mana kepolisian mengemban amanah, mengayomi, melindungi, dan melayani masyarakat. Apa yang terjadi harus kami sampaikan jauh panggang dari api. Kami banyak merasakan kepedihan sebagai rakyat, tapi baru kali inilah diberi kesempatan untuk menyampaikannya. Bapak, bukan rahasia lagi kalau kami mengatakan bahwa Bapak masih diberi kesempatan. Tentu tidak lain dan tidak bukan karena merupakan katakanlah lobby-lobby yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Dan tentu saja Bapak Presiden Prabowo Subianto sangat bijaksana dengan masih tetap menggunakan jasa Bapak. Oleh karena itu, tidak lain dan tidak bukan, Bapak tidak punya pilihan untuk meningkatkan kinerja dan profesionalitas polisi sebagai pengemban, mengayomi, melindungi, dan melayani masyarakat. Bapak, kita tahu bahwa dalam prakteknya masih banyak terjadi bahwa polisi telah banyak menyakiti hati rakyat. Bukanlah merupakan suatu hal yang bisa kita hindari. Ada polisi tembak polisi, ada polisi tembak siswa, ada polisi tembak ibunya sendiri, dan ini menurut kami sungguh sangat memalukan. Tetapi lebih daripada itu Bapak, kami merasa Bapak pun di dalam menjalankan tugas kepada rakyat masih condong kepada pemerintahan, padahal seharusnya Anda cukup mengamankan dan menertibkan. Kami ingin mengatakan, bersyukurlah Anda memegang suatu otoritas untuk memegang seragam Anda, senjata Anda, tapi tolong jangan gunakan untuk menyakiti hati rakyat. Hari ini Indonesia memanggil, rentang
tersebut sudah akan segera diambil oleh para oligarki. Kami bertanya, di mana posisi Anda? Kami mencintai negara kami. Mengapa Anda terlihat lamban, terutama dalam hal Banten ini? Pencabutan pagar laut itu sudah dilaporkan sejak Agustus 2024. Akan tetapi, no viral, no justice. Jika tidak viral, tidak ada justice. Sungguh membingungkan, ya. Pagar laut masih bercokol di sana. Padahal di sana ada Bakamla, Pol Air, ada KKP, ada apa lagi? Segala macam ada. Kami meminta dari rakyat Indonesia, stoplah Anda membackingi oligarki. Backingilah rakyat Indonesia. Setuju? Merdeka! 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 Dalam hal pagar laut, saya sendiri sebagai praktisi hukum meminta, jangan sampai polisi yang kami cintai ini menyakiti hati kami. Karena kami mendengarkan Bapak Yurti Pidum menyatakan, ya Bapak Jun, siapa namanya? Bapak Jundali, ya, Raharjo, yang mengatakan bahwa tidak ada kaitan antara Aguan dan Antoni Salim dengan pagar laut. Percayakah? Tidak. Anda untuk percaya. Tetapi sebagai penegak hukum kami ingin mengatakan, jangan Anda mengatakan tidak ada kaitan sebelum peradilan dibentang, sebelum semua bukti dibentangkan. Betul. Berlakulah yang bijak, belalah rakyat. Ya, Bapak Ibu sekalian, hati kami terkoyak. Mohon maaf, manakala beberapa waktu yang lalu video-video di mana Anda menyanjung, menggendong oligarki telah menyakiti hati kami. Kami meminta Anda menjadi polisi yang independen, tidak dibackingi, tidak pula membackingi. Kalian milik bangsa Indonesia. Oleh karena itu, tidak ada tempat bagi kalian kecuali mengabdi kepada bangsa. Pakaian Anda, kami yang beli. Gaji Anda, kami yang bayar. Senjata Anda, kami yang beli. Oleh karena itu, tidak ada pilihan. Mengabdilah hanya kepada rakyat dan istiqomalah, karena suatu hari kelak semua yang Anda lakukan akan dimintakan pertanggungjawaban. Demikian, subhanallah bil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Merdeka! Masih